Kalian pernah denger gak soal Oxygen Home? Kalau belum, wajar banget sih. Soalnya, di antara raksasa-raksasa internet di Indonesia, nama Oxygen ini emang jarang kedengeran. Tapi, di kalangan tertentu, provider ini tuh sering banget disebut sebagai hidden gem, alias permata tersembunyi. Nah, pertanyaannya, apa benar sebagus itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, rumornya gini, katanya ada penyedia internet rahasia yang kualitasnya itu bisa dibilang Tiers S. Tahu kan? Istilah yang biasa dipakai para gamer buat nunjukin sesuatu yang levelnya udah paling puncak. Kelas dewa lah pokoknya. Dan kalau nanya ke mereka, banyak banget yang nunjuk ke satu nama. Ya, Oxygen. Oke, kita langsung aja masuk ke rahasia utamanya. Biar kita ngerti kenapa Oxygen ini bisa beda banget, kita harus lihat dulu siapa sih yang ada di belakangnya. Ini tuh bukan sekedar perusahaan yang numpang jualan internet biasa loh. Nah, ini dia kuncinya. Moratelindo. Jangan salah, mereka ini bukan pemain kemarin sore. Moratelindo itu perusahaan induknya Oxygen. Dan yang paling penting, mereka adalah salah satu pemilik infrastruktur internet paling krusial di Indonesia. Kita ngomongin kabel bawah laut, jaringan backbone, intinya jalan tol utama internet di negeri ini, mereka salah satu yang punya. Jadi gini, biar gampang bayanginnya, pakai Oxygen itu ibarat kita beli barang langsung dari pabriknya. Datanya ngalir lewat jaringan punya Moratelindo. Cus, langsung ke rumah kita. Jalurnya pendek, privat, dan super direct. Nah, sementara itu, banyak ISP lain itu sebenarnya kulakan bandwidth dari Moratelindo. Mereka itu resellernya. Jadi koneksi dari kalian harus mampir dulu ke server si reseller, baru ke Moratelindo. Jalurnya jadi lebih panjang dan lebih rame. Terus, apa untungnya punya jalur langsung dari pabrik ini? Wah, banyak banget. Pertama, dan ini harga mati buat para gamer, pingnya jadi super rendah. Kedua, koneksinya stabil banget, karena nggak perlu transit di banyak tempat yang bisa bikin gangguan. Dan ketiga, kita dapat akses langsung ke tulang punggung internetnya. Bener-bener jalur VIP. Oke. Itu kan teknisnya. Sekarang gimana rasanya buat kita sebagai pengguna sehari-hari? Apa beneran jadi lebih ngebut? Mari kita lihat. Nah, ini dia nih bagian yang paling asik. Oxygen ini terkenal nggak pelit bandwidth. Banyak banget penggunanya yang cerita, mereka langganan paket yang 50 Mbps, pas di speed test, hasilnya bisa lari sampai 70, bahkan 80 Mbps. Jadi mereka tuh sengaja kasih bonus kecepatan biar kita seneng. Mantep kan? Perbedaan gede lainnya ada di sini nih. Oxygen itu nawarin kecepatan yang hampir simetris. Artinya, kecepatan uploadnya itu hampir sama kencengnya sama kecepatan download. Coba deh bandingin sama provider lain, yang biasanya kecepatan uploadnya cuma seuprit. Nah, kecepatan upload yang kenceng ini penting banget kalau kalian sering video call, WFH, live streaming, atau kirim file-file gede. Bener-bener game changer. Satu lagi nih penyakit ISP yang bikin sebel, FUP alias Fair Usage Policy. Nah, di Oxygen, kalian bisa ucapin selamat tinggal sama drama kecepatan internet yang tiba-tiba anjlok di pertengahan bulan, cuma karena pemakaian kita dianggap kebanyakan. Ini benar-benar surga buat para heavy user. Dengar semua keunggulannya tadi, kedengarannya sempurna banget ya. Kayak terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Nah, disinilah letak masalah terbesar dari Oxygen. Pertanyaannya, kalau emang sebagus itu, kok namanya jarang kedengeran? Dan nggak semua orang pakai? Masalah utamanya adalah jangkauan mereka itu super duper terbatas dan pilih-pilih banget. Mereka cuma fokus di kota-kota besar. Dan di kota besar pun cuma di area-area tertentu yang padat penduduk atau jadi pusat bisnis. Jadi kalau rumah kalian ada di gang yang agak sempit atau sedikit aja di pinggiran kota, ya kemungkinan besar sih jaringan mereka belum nyampe ke sana. Jadi, bisa kita simpulkan dengan simpel, alasan utama kenapa Oxygen ini nggak sepopuler kompetitornya itu bukan karena kualitasnya jelek, tapi murni karena ketersediaan jaringannya yang ibarat kata goib, susah banget ditemuin. Inilah kelemahan terbesar mereka. Oke, setelah tahu semua kelebihan dan juga kekurangan terbesarnya, kita sekarang sampai di bagian terakhir. Jadi, Oxygen ini layak dikejar atau mending dilewatin aja? Yuk, kita bikin simpel biar gampang mutusinnya. Nah, pertanyaan ini jawabannya balik lagi ke kalian masing-masing. Dengan semua informasi tadi, kira-kira layanan ini pas gak sih sama kebutuhan dan yang paling penting, lokasi kalian?
Gini deh, biar gampang, lihat checklist ini. Pokoknya ambil oksigen kalau, pertama, tiang atau kotaknya udah nangkring di depan rumah kalian. Itu rezeki nomplok, jangan disia-siain. Kedua, kalau kalian gamer serius yang butuh ping dewa. Atau ketiga, kalau udah muak sama drama FUP dan kecepatan internet yang naik turun. Sebaliknya, lewatkan aja kalau kalian tinggal di luar jangkauan mereka, atau kalau prioritas kalian itu pakai TV kabel dengan ratusan channel. Karena jujur aja, pilihan channel TV di Oxygen itu standar banget. Jadi kalian tim yang mana? Dan ini dia saran paling praktisnya. Coba deh abis ini iseng-iseng lihat keluar rumah. Cek tiang listrik atau telepon yang paling dekat. Kalau kalian nemu ada kotak perangkat dengan tulisan Oxygen atau Moratelindo, itu tandanya kalian beruntung banget. Dan saran dari banyak orang, kalau nemu mending langsung daftar secepatnya. Karena slot pelanggan di satu area itu seringkali terbatas dan cepat penuh. Jadi coba cek sekarang, siapa tahu kalian termasuk orang yang beruntung itu.